Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan, dianggap sebagai pintu gerbang Indonesia Timur. Mahasiswa seringkali berunjuk rasa di kota ini, bukan tanpa alasan karena masih banyak yang perlu dibenahi. Bahkan tak jarang permasalahan itu menjadi berita utama media massa nasional. Tingkat kemiskinan masih tinggi. Pada Maret 2011, Badan Pusat Statistik mencatat sebanyak 832.000 penduduk hidup di bawah garis kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Andi Rudianto Asapa, Bupati Sinjai Andi Rudianto Asapa ini. Pasangan Andi Rudianto Asapa dengan Namun secerca harapan muncul dari Kabupaten Sinjai melalui sosok seorang Andi Rudianto Asapa. Selama beberapa tahun terakhir, Sinjai mengalami perubahan besar. Daerah dengan jumlah penduduk sekitar 250.000 orang ini mengalami transformasi pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan layanan kerohanian warga. Kalau menurut saya, kalau Pak Rudi itu saya memang senang karena kita kan sudah merasakan nanunya sekarang program-program yang dilakukan, kita sudah menikmati. Jadi kalau saya sendiri merasa buat apa kita pilih yang lain toh? Layanan kesehatan di Sinjai tersedia secara gratis bagi warga. Jadi siapapun yang sakit, misalnya penduduk Makassar sakit di Kabupaten Bone misalnya, maka cukup dia menunjukkan KTP Sulsel, maka Rumah Sakit Bone wajib untuk merawat mereka. Nah, ini tidak boleh lagi ada ditolak karena dia penduduk Sulsel. Begitu sebaliknya, masyarakat lu yang sakit di Makassar, dia wajib mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Makassar. Tidak perlu dia harus kembali lagi ke Lu. Nah, ini yang kita sebut dengan paripurna. Karena apa? Karena semua sudah menjangkau, semua rumah sakit harus menjangkau dan harus melayani tingkat pelayanan terhadap masyarakat. Apapun penyakitnya, itu menjadi tanggung jawab daripada kita semua. Warga tidak mampu, merasa bersyukur sekali. Dan saya sudah menikmati. Apa yang membuat Ibu begitu tersentuh ketika bicara soal program Pak Rudi ini? Karena saya sudah menikmati, Pak. Karena waktu meninggal suami saya sudah merasakan bahwa pemerintah sudah memperhatikan saya sebagai warga tidak mampu. Jadi menurut pengakuan sejumlah pasien yang berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai, Pak, mereka mengaku pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai lebih ramah, lebih berkualitas dan secara umum lebih baik seperti itu. Melalui program Jam Kesda, warga hanya perlu membayar iuran sebesar Rp10.000 per bulan untuk mendapatkan pengobatan gratis. Beliau memang di Desa Patongko semua dusun sudah dikunjungi, termasuk dusun yang paling terjauh. Beliau pernah jalan kaki sampai di dusun 2 kilo. Jalanannya belum bisa dilewati mobil dan motor, beliau jalan kaki bersama dengan warga masyarakat yang ada di desa ini. Ada pernah kasus yang seperti halnya Uni yang kena tumor lidah, beliau langsung ke rumahnya orang tersebut dan beliau mendapatkan mengurus supaya bisa mendapat pengobatan gratis. Alhamdulillah anak tersebut masih hidup sampai sekarang. Andaikan beliau bukan pertolongan beliau, mungkin tidak tahu apa yang terjadi sama anak tersebut.
tidak menyangka-nyangka bahwa Bapak Bupati baru kita waktu itu tiba-tiba punya kebijakan seperti itu. Sehingga mereka kaget, mereka menilai bahwa jangan-jangan Pak Bupati mau cari-cari kesalahan. Bahkan di kalangan masyarakat juga seperti itu. Di antara mereka ada yang mempertanyakan ke DPRD mengenai kegiatan-kegiatan seperti ini. Apa sih kerjanya saya punya SKPD dan sejauh mana mereka punya report kan gitu. Nah dari hasil investigasi ini saya sudah tahu SKPD ini kerjanya seperti ini, SKPD ini kerjanya seperti ini. Ada yang tidak beres di dalam proses pelaksanaan program dan juga anggaran yang ada di Sinjai. Sehingga ya saya sampaikan pada mereka demo, mereka marah. Masyarakat dikerahkan bahwa saya menghabiskan uang membayar BPKP untuk melakukan pemeriksaan. Padahal sasarannya kan bukan untuk menangkapi mereka. Setelah saya jelaskan bahwa tujuan saya adalah seperti ini dan saya buka satu-satu file-file mereka, saya panggil kepala dinas ini kau punya kekurangan adalah ini. Jadi tolong ini dihentikan. Kalau kau tidak hentikan saya ganti. Ya, saya kasih waktu 3 bulan. Semua SKPD saya panggil. Dan tidak ada yang saya ganti setelah mereka melakukan perbaikan-perbaikan. Kebijakan Bapak Bupati baru, Pak Andi Rudianto Asapa waktu itu adalah memang sesuatu hal yang sangat positif sesungguhnya. Alhamdulillah bisa diterima dalam proses kurun waktu 2 tahun. Proses reformasi birokrasi yang kita lakukan di Sinjai ini baru bisa jalan dengan aman. Awal-awalnya memang agak repot. Saya harus akui bahwa memang repot, merubah mindset itu agak berat. Menurut saya, ketika Pak Bupati, Pak Rudi sekarang mencalonkan diri menjadi gubernur, itu suatu langkah yang baik karena di daerah Sinjai Pak Rudi sedang mencanangkan pendidikan gratis. Jadi ketika beliau terpilih menjadi gubernur, tidak menutup kemungkinan dia akan melanjutkan visi dan misinya di bidang pendidikan, yaitu pendidikan gratis. Pak Rudi itu orangnya yang sangat tegas, bertanggung jawab dengan ucapannya, menepati janji. Kemudian dia adalah salah seorang pejuang yang sangat berani. Kemudian beliau adalah salah seorang pelopor yang sangat artinya dia adalah seorang kreator yang betul-betul ingin melihat kemajuan. Pendidikan gratis di Kabupaten Sinjai telah mampu meningkatkan angka melek huruf dan angka partisipasi sekolah dari tahun ke tahun. Menurut saya, pendidikan gratis di Sinjai memudahkan para siswa-siswa yang kurang mampu untuk bersekolah dan tidak membebani keluarga, di mana menurut saya keluarga di sini kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya. Saya tidak mau dengar lagi ada masyarakat Sulawesi Selatan tidak bisa sekolah. Seiring dengan meningkatnya jumlah anak yang sekolah, maka sekolah pun turut bertambah dari tingkat SMP hingga SMA. Andi Rudianto Asapa juga punya perhatian besar akan olahraga di Sinjai. Ya, peran Bapak Bupati dalam olahraga sepak bola di Kabupaten Sinjai ini betul-betul dikatakan gila bola, karena dimanapun kita bertanding, Bapak Bupati selalu hadir dalam setiap pertandingan yang dihadapi Sinjai, baik di kandang maupun di luar kandang. Berkat dukungan penuh Andi Rudianto Asapa, tim sepak bola Sinjai Persin sempat meraih puncak klasemen pada pertandingan di tingkat nasional, sehingga tim kuda jantan mampu menjadi kebanggaan warga Sinjai. Bapak Andi Rudianto Asapa sebagai Bupati Sinjai memberikan insentif kepada guru-guru mengaji, imam masjid, dan membuat program sekali dalam setahun
setiap tahun memberikan fasilitas naik tanah suci kepada salah seorang dai teladan, salah seorang imam masjid teladan, dan kepada seorang guru mengaji teladan, ditambah lagi penjaga makam. Kita coba untuk menelurkan apa yang kita sebut dengan 3 pilar pembangunan. 3 pilar pembangunan ini adalah pembangunan dalam bidang agama, kemudian pembangunan dalam bidang pendidikan, dan pembangunan dalam bidang kesehatan. Nah, ketiga pilar ini akan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Kita ingin menciptakan manusia Indonesia, manusia Sinjai yang punya akhlak yang bagus, sehingga pada saat dia menjadi pemimpin kelak tidak akan melakukan korupsi karena takut dengan perintah-perintah agama. Yang kedua, bahwa meskipun dia memahami agama, kemudian tidak paham dengan, tidak punya kecerdasan, maka juga tidak ada artinya. Sehingga pendidikan juga menjadi hal yang penting untuk kita terapkan. Dan yang ketiga adalah kesehatan. Nah, semuanya terpulang pada gabungan dari ketiga pilar ini. Jadi agama, kesehatan, dan pendidikan adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Ini yang membentuk manusia Sinjai bisa berkiprah menjadi lebih bagus ke depan. Seiring dengan perbaikan kualitas hidup, sektor real juga didorong untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan. Kita sama-sama sudah melihat Sinjai itu sudah lebih maju, berkembang. Mudah-mudahan beliau akan lebih berkembang lagi, Sulsel pada umumnya. Pertanian memang menjadi perhatian besar Andi Rudianto Asapa karena tulang punggung perekonomian Sinjai ada pada industri pertanian. Apalagi Sulawesi Selatan merupakan salah satu lumbung padi nasional. TP Pak Andi Rudin adalah seorang yang jujur dan dia berhasil di kabupaten ini. Salah satu program yang dilakukan itu sejak 2008 adalah menyangkut program kesehatan dan pendidikan serta sektor ekonomi lainnya. Nah, sehingga apabila kita terpilih dan masyarakat merestuinya dan Tuhan juga mengabulkan, maka apa yang pernah dicapai di Sinjai dan apa yang saya pernah capai di Pindang itu akan saya terapkan. Masyarakat sudah melihat bahwa saya sangat berpihak pada masyarakat kecil. Nah, kalau masyarakat menyadari bahwa keberpihakan saya pada masyarakat kecil tanpa dilandasi dengan keinginan untuk menjadi populer, keinginan untuk apa dan segala macam, benar-benar tulus untuk membantu mereka, maka saya yakin masyarakat akan melihat bahwa keinginan saya menjadi gubernur juga adalah sesuatu untuk membantu mereka. Keinginan untuk memperbaiki bangsa ini itu adalah bagian dari perjalanan hidup saya dari kecil, dan ini adalah tanggung jawab yang saya harus pikul. Andi Rudianto Asapa telah membuktikan kiprahnya sebagai Bupati Sinjai dan kini ia melanjutkan kiprahnya untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu bagi seluruh warga Sulawesi Selatan. Dirimu menentang sombongnya penguasa, janjimu bukanlah hanya mimpi belaka, tanpa topeng dan loreng temui warganya, dirangkulnya semua menjadi setara. Garudana
siapa yang pantas memimpin kita.